ini adalah visual dari kapal ini. Bisa dikatakan udah 100% selesai, tinggal test drive aja. Sayangnya pas kita test drive apinya nggak ada di posisi dan lagi di Banjarmasin. Tapi tenang aja, sebelum dia pergi kita review habis-habisan ya, hingga sampai ke spesifik lantai atas. Jadi sebenarnya kapalnya ini tinggal dicat aja ya lagi. Terus yang sebelumnya yang aku udah upload di YouTube tuh tangganya belum ada, sekarang udah ada. Dan di belakang bagian kamar ini visualnya bentuk seperti ini ya. Coba kalau kita masuk di dalam kamarnya, udah ada semacam almari ya, udah semacam kayak locker gitu kan ya. Nah kalau ditampak bagian visual samping seperti ini, nampak seperti lemari betul ya, ada pegang-pegangan ya. Nah yang saya maksud itu ada di dalam sini. Di dalam sini, kalau sebelumnya hanya polos aja, sekarang udah ada ya katakanlah semacam penyimpanan inventaris maupun logistik makanan. Sekarang kalau kita lihat di sini udah semacam kayak locker ya, ada beberapa locker seperti itu. Dan di bagian atas anjungan kalau kita lihat di atas udah terpasang semua. Oke, ini bagian atas. Jadi kita lagi ada di atas, lagi ada di paling atas kamar ya, lantai 1. Ini lantai 1 ya, bukan lantai 2 ya. Karena sebenarnya seperti itu, yang lantai dasar itu ada di bawah dan yang di sini ada lantai 1. Tapi kalau orang-orang pada umumnya nyebutnya lantai 2, enggak, sebenarnya itu salah ya. Benar kan yang saya bilang, kemudinya di atas bukan di bawah. Kalau di bawah dia gak leluasa ya ngelihatnya, jadi memang di atas. Jadi nakodanya ya, nakodanya di atas mengemudikan haluan kapal. Di bawah adalah mungkin tempat peristirahatan gitu. Coba kalau kita lihat di atas geladak kapalnya. Nah seperti ini guys, jadi di atas geladak kapalnya seperti yang kalian lihat, sekitaran saya ini udah terpasang pagar kecil ya. Yang sebelumnya belum terpasang pagar kecil. Inilah yang dinamakan tambahan estetika pada kapal, tambahan variasi pada kapal. Nah jadi kayak gini ya guys ya. Nih. Jadi penyambungnya itu dia cuman menggunakan pasak nggak ya? Oh enggak, bukan pasak ya, hanya menggunakan baut ya dengan ukuran tertentu. Kayaknya itu bautnya ukurannya kecil, kalian bisa lihat nih ya. Jadi ini bisa lepas pasang guys. Iya, bisa lepas pasang. Bagian belakang di atas lantai dasar, di atas kamar dasar nih ya, paling atas. Apa ini fungsinya ini? Kurang tahu sebenarnya fungsinya ini apa nih. Oke. Nah jadi bukan hanya di atas, tapi juga di atas geladak lantai dasar, di atas geladak kamar dasar. Nih sama ya guys ya. Jadi dia bener-bener nggak ada sak ya untuk menyambungkan. Jadi bisa dilepas pasang, kalian bisa lihat. Hanya baut aja, sepanjang jalan hanya baut. Jadi ini bisa dilepas ya, tidak bisa dilepas dan tidak permanen. Sama halnya dengan yang menara satu ini, dia bisa dilepas juga, nggak ada pasak satupun. Bukan hanya itu guys, tapi juga aduh ini udah bunyi nih. Takutnya roboh nih. Jadi yang sekarang ini bukan cat ya guys ya, tapi ini adalah fiber kayu meranti yang di atas geladak kapal ini. Biasanya kan ada sekat-sekatnya tuh, ada bekas penyambungnya ya, garis-garisnya itu. Nah sekarang ini karena di fiber semuanya tertutup, paku-pakunya tertutup, semua sekat-sekatnya tertutup ya. Fiber begini, fiber.
Ini katanya kapalnya mau di fiber ya, mungkin sama badan kapal kurang tahu. Yang pasti saat ini kamarnya di fiber di atas gelada. Coba nanti kita cek juga di atas apakah itu di fiber atau enggak ya. Ini ada tampak fisik bagian samping kamar di paling atas ya, lantai satunya ya kan, keren banget, tinggal pengecatan aja lagi. Jadi itu ya, kalau kita lihat di bagian atas ini udah selesai semua dari pagar, kemudian pintu juga ada pegangannya ya, jadi bisa memudahkan dalam membuka jendela maupun pintunya. Terus juga di atas kamar lantai 1 udah ada setirannya, kemudinya bagian anjungan udah lengkap, kaca semuanya udah terpasang, tinggal alat-alat radio, komunikasi, GPS, dan yang lainnya. Oke. Mantap. Jadi sekarang nih di belakang aku katanya alat semacam penunjang operasi penangkapan ikan. Jadi di sana nantinya ada mesin yang dapat mesin itu yang bakal menarik hasil tangkapan ikan, akan menarik jaring yang udah terperangkap ya, ikan yang udah terperangkap di jaring maksudnya. Yang saya bilang ya guys ya. Jadi yang ada di hadapan saya ini yang semacam tiang-tiang banyak ini adalah semacam alat untuk membantu operasi penangkapan ikan, yang mana di tengah-tengah ini nantinya ada mesin itu yang bakal menarik jaring, yang mana di dalam jaring itu udah ada ikan yang terperangkap. Jadi bukan menggunakan tenaga manusia, melainkan dibantu oleh tenaga mesin seperti itu. Ini jadi seperti itulah fungsi daripada tiang-tiang ini ya. Sumpah sih ini kapalnya keren banget ya guys ya. Jadi video untuk hari ini kita cukupkan dulu. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Dan semoga kalian enjoy dan relax dengan video. See you next time video. Bye bye.